A long, long time ago, dahulu kala, there was nothing, gak ada apa-apa. Nothing itu artinya gak ada apa-apa. But, tapi, a great empty space. Tapi, ruangan, space itu ruangan, great itu besar, ruangan kosong yang sangat besar. Empty itu kosong. There were no earth and no sky. There were no sun and no moon. There was no light anywhere. Everything was covered with darkness. Nah, di sini ada kata were banyak banget ya, sayang ya. Iya, were itu muncul di kalimat cerita. Jadi jangan heran ya kalau were-nya selalu muncul di sini. Karena ini kalimat cerita yang terjadi dahulu kala, makanya pakainya was sama were. Kalau di present, di kalimat present biasanya SMR, there are. Karena ini cerita, jadi pakainya there were. Terus were itu artinya apa, Miss? Were itu nggak ada artinya. Ya udah, itu namanya to be. Tapi kali ini Miss nggak mau bahas to be ya. Cuman kasih dikit-dikit aja. Oke, ya kita artikan satu-satu ya. There were no earth, berarti nggak ada bumi. Dan sky itu langit. There were no sun, nggak ada matahari. And no moon, nggak ada bulan. There was no light anywhere, nggak ada cahaya dimanapun. Anywhere itu dimanapun. Everything, apapun itu, everything, semuanya itu was covered, ditutupin darkness, kegelapan. Terus the merciful Allah thought of making the world. Jadi Allah Subhanahu wa taala, merciful itu Subhanahu wa taala, thought of making the world, berpikir akan membuat dunia. Making itu membuat, world itu dunia. He said, dia berkata, Allah berkata, be, jadilah. Gitu. Asal kalian tahu ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tinggal ngucapin jadilah, maka ya udah terjadi. Tinggal ngomong be, ya udah terjadi. Masya Allah ya, Allah itu maha berkehendak. Allah wanted the world to be beautiful. Jadi Allah inginkan dunia, want itu inginkan dunia untuk lebih cantik. Beautiful itu cantik. He spread the earth like a carpet. Kemudian Allah membentangkan bumi seperti karpet. Dia seperti kita membentangkan karpet. Allah itu membentangkan bumi seperti membentangkan karpet. Hebat kan Allah? Masya Allah. Kemudian then itu kemudian he put mountains. Kemudian dia meletakkan mountains, itu gunung-gunung, on, di atasnya, on it, to hold it down, untuk menyangganya. Hold it down itu kalau diartikan mungkin dipasak, jadi pasak itu ditancapkan ke bumi. Hold it down itu ditancapkan di bumi. Gitu. Biar apa, Miss? Ya mungkin biar kuat lah. Next ya, lanjutnya ya. Above the earth, he made the sky. Jadi di atasnya bumi, Allah itu buat sky. Sky itu langit. Above itu di atas, nggak nempel ya. In the sky, he put two lights. Di langit, Allah itu letakkan dua cahaya. Apa aja? Ada the sun and the moon. Matahari dan juga bulan. And he told the sun to shine in the day. Kemudian dia berkata, dia nyuruh sun, matahari, untuk bersinar di siang hari, in the day. And the moon to shine at night. Dan
Bulannya menyinari di malam hari. Then Allah put stars in the night sky. Kemudian Allah meletakkan bintang-bintang di langit-langit malam, and told them to shine brightly to help travelers find their way at night. Kemudian Allah letakkan bintang-bintang di langit malam dan menyuruhnya untuk menyinari dengan terang supaya membantu. Help itu membantu travelers, membantu pelancong untuk menemukan their way at night, untuk menemukan jalan di malam hari. There are many stars in the sky. Ada banyak banget bintang di langit. Yet each one is different. Dan ajaibnya nih Allah, Maha Suci Allah menciptakan bintang-bintangnya itu berbeda, different. Satu sama lain itu berbeda loh. Luar biasa kan Allah kan nyiptaannya. Some are small and some are very big. Di antara mereka kecil dan di antara mereka sangat besar. Some twinkle gently and some burn brightly. Dan ada yang bersinar cerah dan juga ada yang menyilaukan. Burn brightly itu artinya menyilaukan. They are like road signs that guide the travelers to the right place. Jadi mereka itu seperti arah gitu, petunjuk arah. Road sign itu petunjuk arah kepada road sign that guide, petunjuk arah. Guide itu pemandu arah, pemandu jalan gitu. To the travelers, bagi pelancong yang nggak punya, yang misalkan nggak tahu arah kemana ya. Nah, jadi untuk menyinari ke tempat yang dituju gitu, right place, ke tempat yang benar. Gitu deh. Terus selanjutnya, after that Allah divided the dry land from the sea. Setelah itu Allah itu divide itu membagi dry land, membagi daratan from the seas, membagi daratan dari lautan. Seas itu lautan. He covered the land with greenery, like big trees, small bushes, and colorful flowers. Jadi Allah menutupi daratan dengan greenery. Greenery itu yang hijau-hijauan. Covered itu menutupi land, daratan, with itu dengan menutupi daratan dengan hijau-hijauan seperti big trees, pohon-pohonan yang besar. Kemudian small bushes artinya semak-semak kecil, small itu kecil, and colorful flowers, dan bunga-bunga yang sangat warna-warni. Colorful itu warna-warni. He told the rain to water the plants so that they might grow. Kemudian Allah bilang pada hujan, Allah menyuruh hujan untuk water, untuk menyirami plants, menyirami tanaman sehingga tanamannya dapat tumbuh. Tapi kalau ada yang tanya, Miss, di situ kan ada kata they ya. They itu kan artinya mereka. Masa tanaman mereka? Ya, kalau bahasa Indonesia, mereka itu sesuatu yang berhubungan dengan manusia kan. Tapi kalau bahasa Inggris, they itu nggak hanya mereka manusia, tetapi dia juga bisa digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya banyak. Misalkan pohon-pohon, itu kita nyebutnya they. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kan ya semua pohon kan. Nah, tapi kalau bahasa Inggris kita nyebutnya they. Seperti di kalimat ini, the
He told the rain to water the plants so that they might grow. Jadi Allah menyuruh hujan untuk menyirami tanaman-tanamannya sehingga tanaman-tanaman itu bisa tumbuh. Gitu deh. Next ya. Kemudian after that, sesudah itu, he made all kinds of animal. Kemudian Allah membuat bermacam-macam hewan. Made itu membuat, all kinds macam-macam animal. Animal itu hewan. Seperti apa? Camels, onta-onta, horses, kuda-kuda, sheep, and elephants. Elephants tahu dong? Iya, kayak di gambar itu. Gajah. Then he made all kinds of birds. Kemudian Allah membuat bermacam-macam birds, burung. Seperti high flying eagle. Kayak eagle itu apa sih? Eagle itu adalah iya betul, elang, high flying. Elang itu kan tinggi banget kan, bisa terbang tinggi kan. Terus kemudian beautiful peacock, peacock yang sangat indah. Peacock itu kayak cendrawasih gitu loh dek. Dan sweetly singing nightingales. Nightingales itu kayak burung bulbul. Burung bulbul itu bisa bernyanyi tapi malam hari. And he filled the seas with fish and other creatures. Dan kemudian Allah mengisi laut-lautan itu dengan ikan dan juga ciptaannya lainnya. Ya, ada pertanyaan lagi jangan-jangan. Kenapa Allah itu laki-laki ya, Miss? Kok sebutannya he? Iya. Ingat ya, Miss Dewi ingatin ya, Allah itu tidak berwujud. Allah juga tidak berjenis kelamin, tidak perempuan juga tidak laki-laki. Tapi kalau di bahasa Inggris kan cuma hanya dua ya, he sama she. Nah ini sebutannya he. Walaupun he artinya dia laki-laki, bukan berarti Allah itu laki-laki. Oke? Lanjutnya ya sayang ya. The world was beautiful. The earth was green. The sky was blue. And the seas were all sets of green and blue. Justru yakin ini udah pada tahu ini artinya apa. Dunia itu, world itu beautiful, cantik. Beautiful itu artinya cantik. The earth, buminya was green, buminya hijau. Terus sky-nya itu langit, sky-nya blue, biru. And the seas were, dan laut-lautan itu warnanya apa? Green and blue, hijau dan biru. There were many different animals on earth. Ada banyak hewan-hewan yang bermacam-macam di bumi. Different itu artinya bermacam-macam. Many different birds, bermacam-macam burung. In the sky, di langit, sky itu langit. And many different fish in the seas, dan bermacam-macam ikan di lautan. Next, lanjutnya ya sayang ya. Yet Allah wanted the world to be even more beautiful. Kemudian Allah ingin dunia itu lebih indah lagi. Terus apa yang terjadi coba? Iya, Allah made the angels. Allah membuat malaikat. The angels obey Allah in everything. Jadi malaikat-malaikat itu mentaati, menuruti. Obey itu artinya menuruti. Menuruti Allah apapun itu, apapun yang Allah katakan, angel itu selalu obey. Lalu menuruti. They are his messenger. Jadi malaikat-malaikat itu adalah utusannya. Utusannya untuk apa? Nah ini nih, untuk they carry his commands to all corners of the world. Jadi mereka, angelnya itu untuk carry itu membawa apa? Commands, perintah-perintah Allah ke semua penjuru bumi. Gitu.
Kemudian, they see to it that the whole world is running as it should. Jadi mereka lihat nih, harusnya ini dunia ini berjalan seperti ini. Seperti apa coba? Seperti the wind blows where required. Seperti angin yang bertiup di tempat yang dibutuhkan. Terus the clouds, awan-awan, take the rain to the right spot. Awan-awan itu membawa hujan ke area yang betul, area yang tepat. Nah, dan juga seharusnya segalanya itu berjalan seperti the rain give water to the field and gardens. Jadi hujan hujan yang memberi air ke ladang dan juga taman-taman. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Nah, selanjutnya yang terjadi kemudian, then out of fire without smoke, Allah created jinn. Jadi kemudian Allah menciptakan jin dari api. Fire itu api. Api yang tidak ada smoke-nya, tidak ada asapnya. Gitu. Some jinn are good and some are bad. Jin itu ada yang good, ada yang baik dan ada yang buruk. Some of them, beberapa dari mereka, are believers and some unbelievers. Jadi beberapa jin itu ada yang bisa dipercaya dan juga yang tidak bisa dipercaya. Kemudian, finally, Allah decided to make human being. Kemudian akhirnya Allah memutuskan untuk membuat manusia juga. Sudah bisa ditebak kan manusia siapa? Ya, kita lanjutin ya. He collected every kind of soil. Allah mengumpulkan berbagai macam soil, berbagai macam tanah. He mixed it like a potter's clay. Dia membuatnya seperti orang yang membuat tembikar itu loh, kayak apa ya namanya ya, yang membuat tembikar, tanah liat yang buat tembikar itu. Gampang banget ya, Masya Allah ya, Allah membuat manusia ya dari apa? Dari soil, dari tanah. He molded it into the shape of man and breathed his spirit into it. Jadi Allah membentuknya seperti manusia dan memberi nafas dan juga memberi semangat di dalam hatinya. Kasih semangat dalam hati, kasih pikiran, kasih semangat untuk hidup, semangat untuk membuat sesuatu, ada pikirannya, ada nafsunya, ada ambisinya, seperti itu. He named the first man Adam alaihissalam. Jadi namanya manusia pertama namanya Nabi Adam alaihissalam. Then Allah made the first woman, dan kemudian Allah membuat wanita pertama and named her Hawa. Namanya Hawa atau kita sebut Eve. Allah made the beautiful world. Allah membuat dunia makin cantik, dunia cantik kan? And He gave it to man to live in. Dan juga Allah menghadiahi bumi untuk manusia, untuk tempat tinggal manusia. Alhamdulillah ya, sudah selesai ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Misti mau sertakan ya cerita yang full in English. Jadi setelah kalian dengarkan cerita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, coba kalian tantang diri kamu untuk mendengarkan cerita full English dari Misti Wi. Misti Wi yakin kalian pasti paham, walaupun tidak ada translate-nya, walaupun tidak ada terjemahannya. Setelah mendengarkan cerita bahasa Indonesianya, pasti kalian paham. Oke, tantang ya, Miss Wi yakin kalian mampu. Nah, untuk next episode, Miss Wi akan bercerita tentang the first man. Siapa? The first man, manusia pertama?
Nah, pasti kalian udah tahu kan manusia pertama siapa? Nanti kita bercerita tentang the first man. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you next episode dan wassalamualaikum.